Di sekitar kita pasti selalu ada yang namanya sampah. Dan banyak sekali jenis-jenis sampah yang kita temui berdasarkan sifat, bentuk, sumber, hingga yang berbahaya. Sampah bisa saja jadi masalah yang besar kalau kita tidak mengetahui dampaknya sama sekali. Mulai dari dampak kesehatan hingga lingkungan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip pengolahan sampah. Yang akan kita jelaskan pada video ini tentang bagaimana strategi pengolahan sampah dan bagaimana dampak sampah pada pencemaran lingkungan. Setelah itu, di dalam video ini kita juga menjelaskan apa saja yang termasuk dalam sampah rumah tangga dan bagaimana proses yang dibutuhkan untuk mengelola sampah rumah tangga. Sampah merupakan masalah yang sangat umum yang terjadi di masyarakat. Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang oleh kegiatan hasil produksi, baik itu dalam industri ataupun rumah tangga. Dalam kenyataannya, pengelolaan sampah dalam kehidupan tidak seperti yang kita bayangkan. Sampah banyak dijumpai di mana-mana tanpa adanya pengelolaan yang baik. Pengolahan yang buruk mengakibatkan pencemaran, baik pencemaran udara, air, tanah, maupun pemukiman, serta munculnya berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat. Sampah sering menjadi barang tidak berarti lagi bagi manusia, sehingga menyebabkan sikap acuh tak acuh terhadap keberadaan sampah. Manusia sering membuang sampah sembarangan, seolah-olah mereka tidak memiliki salah apapun. Padahal, membuang sampah merupakan perbuatan tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Menurut survei Waste for Change, mayoritas atau 83% rumah tangga mengakui adanya peningkatan jumlah sampah selama pandemi COVID-19. Ini tak lepas dari aktivitas warga yang lebih banyak dilakukan di rumah ketimbang lokasi lainnya. Pengelompokan ya? Jadi kalau di sini di Rumah Sopan itu kita ngelompokin sampah jadi 3. Yang pertama itu ada organik, ada anorganik, dan ada B3, bahan berbahaya beracun. Untuk yang organik ini kita bagi lagi jadi 2. Ada yang organik lunak kayak nasi, sisa sayuran, sisa makanan dan sejenisnya, dan organik yang keras seperti tulang dan cangkang telur yang kayak gitu. Bagaimana cara mengolah limbah sampah? Kalau untuk mengolahnya ya, tadi kalau tujuan kita ngebagi jadi 3 jenis ini biar gampang ngolahnya ya. Kan kalau udah dikelompokin gini ngolahnya jadi masing-masing enak. Yang pertama dari sampah organik. Itu tadi sampah organik yang lunak itu kita jadikan kompos melalui proses composting dengan menggunakan decomposer, bisa E4 yang berupa bakteri atau jamur yang berupa ebitik yang berupa jamur. Nah, itu nanti hasilnya bisa kompos padat atau kompos cair. Nah, untuk hasilnya ya bisa dilihat kita pakai buat tanaman-tanaman yang kita punya di sini. Lalu untuk organik yang keras seperti tulang dan cangkang telur, kalau yang tulang itu kita bakar. Abu hasil bakarannya itu kita jadikan campuran untuk media tanam.
jadi untuk tanaman lagi hasil akhirnya. Sedangkan kalau untuk yang cangkang telur itu kita tumbuk, kita haluskan, lalu kita rendam di air E4, air decomposer. Jadi nanti itu bisa jadi kompos penguat akar buat tanaman juga. Sedangkan kalau untuk yang anorganik, kalau untuk anorganik yang plastik dan styrofoam itu kita jadikan ecobrick. Kalau tadi kan kita udah muter tuh ya, ada ecobrick. Nah itu yang plastik sama styrofoam kita jadikan ecobrick itu, atau kerajinan tangan seperti karpet, tas dari limbah plastik lah pokoknya. Sedangkan kalau untuk yang kaleng, botol, kardus, kertas dan lain-lainnya itu kita setorin ke bank sampah. Sedangkan kalau yang B3 bahan berbahaya beracun itu kita bakar menggunakan tungku yang tadi udah kita lihat itu. Apa sih definisi dari sampah rumah tangga? Definisi dari sampah rumah tangga ya. Jadi sampah rumah tangga itu adalah sampah yang dihasilkan dari kehidupan di rumah tangga, maksudnya di keluarga gitu. Nah itu jadi bisa dibilang sampah skala kecil, skalanya rumah tangga. Biasanya memang sering disebutnya itu istilah skala rumah tangga gitu kan, karena skalanya kecil. Jadi dia tergolong sampah skalanya yang skala kecil. Jadi sebenarnya kalau untuk pengertian secara harfiah ya tadi sampah yang dihasilkan dari hasil kehidupan atau kegiatan sehari-hari suatu keluarga di rumah tangga itu aja. Apa aja sih dampak positif sama negatif dari sampah rumah tangga? Kalau dampak positifnya dulu ya pertama ya. Mungkin kalau dari dampak positifnya ya tadi ya, kita bisa jadi punya cadangan pupuk kompos sendiri. Jadi kita nggak perlu beli. Kita tinggal bikin. Jadi kalau kita mau nanam terus kita pengen tanaman kita subur ya kita tinggal pakein gitu. Terus juga mungkin tadi dengan adanya ecobrick kita bisa menghemat pengeluaran untuk beli furniture yang bisa digantikan dengan ecobrick, kayak kursi ya, itu kan iya kan bisa diganti tuh dengan ecobrick itu. Kalau kita mau bikin meja juga bisa sebenarnya dari ecobrick itu, meja panjang. Terus kalau misalkan nanti kita mau bikin taman, terus biasanya kan taman pinggirnya dikasih pembatas tuh, pakai ecobrick juga bisa. Jadi ecobrick itu banyak manfaatnya sebenarnya. Lalu mungkin sama yang hasil pembakaran tadi, abunya kita bisa jadi campuran media tanam, kembali lagi untuk tanaman. Lalu untuk dampak negatifnya ya mungkin tadi sedikit ya dari hasil pembakarannya itu, selain abu kan juga pada saat proses pembakaran pasti ngeluarin asap ya. Mungkin itu asapnya memang agak menambah polusi udara. Cuman kalau di sini kita mempunyai prosedur kalau membakar sampah itu tidak boleh lebih dari 5 menit. Jadi kita nggak terlalu yang namanya menyumbang asap ke atmosfer. Kalau untuk dampak negatif lainnya sih mungkin nggak ada ya. Karena kalau dibilang mungkin kalian pernah berpikir kayak ngolah sampah sendiri pasti bau atau jorok. Enggak, kita enggak. Jadi kita nggak ngerasain dampak negatifnya gitu. Ya, paling yang dampak negatifnya itu aja tadi, asap. Yang masih kita belum tahu gimana caranya biar bakar tapi nggak berasap gitu. Jenis-jenis sampah apa aja kah yang didaur ulang atau dijadikan kerajinan di rumah sampah ini? Kalau yang kita daur ulang atau jadikan kerajinan di rumah sampah ini dari sampah-sampahan organik ya pastinya. Ya. Kayak yang pertama plastik sama styrofoam itu kita jadikan ecobrick, atau mungkin yang plastik kita jadikan kerajinan seperti karpet atau tas dari plastik itu, tas yang anyaman plastik atau dompet. Lalu mungkin untuk ecobrick sama karpet kalau kamu udah lihat ya tadi pas kita muter. Terus mungkin kalau untuk yang botol kita bisa jadikan pot, ada beberapa contohnya pot-pot yang dari botol gitu. Terus kaleng-kaleng juga ada beberapa yang ukurannya besar kita jadikan pot. Lalu ada lagi yang kita baru ini kita lakukan yaitu kayu. Kayu itu kita jadikan sebagai kolase. Kalau kamu bisa lihat itu yang di tembok-tembok itu dari kayu-kayu bekas. Nah itu kita jadikan kolase kayak gitu buat tempelan ini.
Iya, itu kita arsir dulu pertama, kita ukir, baru dicek kayak gitu. Sekian video dari kelompok kami. Semoga yang nonton video ini bisa mendapatkan manfaat dan pengetahuan yang baik dan juga positif. Jaga kesehatan selalu dan terima kasih.